Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan materi kami dengan judul Sistematika Penulisan Proposal Penelitian Sastra yang disusun oleh Nabila Salsabila dan Desi Tiwayo. Kita masuk pada materi yang pertama, yaitu merumuskan judul. Yang pertama, judul harus dirumuskan dengan singkat, searah, dan konsisten dengan topik penelitian. Yang kedua, rumusan judul diusahakan dapat menarik minat pembaca sehingga dapat membangkitkan perhatian dan minat orang lain untuk membacanya. Yang ketiga, judul harus dapat menggambarkan topik utama penelitian. Selanjutnya, merumuskan latar belakang. Latar belakang dimaksudkan untuk menunjukkan pada pembaca alasan peneliti atau hal-hal yang mendorong peneliti untuk memilih topik penelitian yang diangkat. Peneliti harus menunjukkan arti penting melakukan penelitian tersebut. Permasalahan dapat muncul dari kesenjangan antara hal yang ideal dengan realitanya. Konteks permasalahan bisa berupa tinjauan historis, ekonomis, sosial, dan kultural. Penelitian dapat mengungkap fakta atau bukti real yang menunjukkan adanya masalah atau fenomena terkait dengan topik penelitian yang akan diteliti. Selain itu, peneliti juga mengungkap hal ideal dan menemukan perbedaan dengan realita atau bukti real tersebut. Fakta atau sumber data dapat diperoleh dari berbagai media massa, pendapat ahli atau pakar di bidangnya, jurnal penelitian, atau hasil pencarian peneliti melalui observasi, wawancara, diskusi kelompok terarah, atau metode lainnya. Peneliti dapat juga menyertakan data-data statistik untuk menunjukkan aktualitas atau perkembangan fenomena yang menjadi latar belakang masalah penelitian. Rumusan masalah. Rumusan masalah adalah pertanyaan peneliti yang dituangkan secara tegas dan eksplisit yang mengacu pada permasalahan yang akan diteliti. Contoh rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana karakter tokoh utama perempuan dalam novel Sebuah Cinta yang Menangis karya Herlinaties. Rumusan masalah yang baik akan menunjukkan variabel-variabel beserta sifat hubungan dari variabel-variabel itu. Dituliskan dalam bentuk pertanyaan, dan dapat diuji secara empiris. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya Desi Tiwayo. Merumuskan tujuan. Tujuan penelitian adalah perumusan masalah dilakukan dengan melontarkan bentuk-bentuk pertanyaan seperti apa, mengapa, bagaimana, ataupun siapa, sedangkan tujuan ditulis dalam bentuk pernyataan yang biasanya diawali dengan kata ingin mengetahui. Tujuan dijabarkan berdasarkan pada rumusan masalah. Untuk itulah kemampuan memahami masalah menjadi sangat penting karena kejelasan masalah akan sangat menentukan arah tujuan sebuah penelitian. Menentukan metode penelitian. Menurut Ratna 2010, ada beberapa metode yang dapat dipakai dalam penelitian sastra, yaitu metode intuitif, hermeneutika, kualitatif, analisis isi, formal, dialektika, dan deskripsi analisis. Ratna 2010 halaman 34 menjelaskan metode berasal dari kata metodos, bahasa Latin, sedangkan metodos itu sendiri berasal dari akar kata meta dan hodos. Meta berarti menuju, melalui, mengikuti, sesudah, sedangkan hodos berarti jalan, cara, dan arah. Dalam pengertian yang luas, metode dianggap sebagai cara-cara strategi untuk memahami realitas, langkah-langkah sistematis untuk memecahkan rangkaian sebab akibat berikutnya. Metode juga berfungsi untuk menyederhanakan masalah, sehingga lebih mudah dipecahkan dan dipahami. Klasifikasi, deskripsi, komparasi, sampling, induktif, deduktif, eksplanasi, interpretasi, kuantitatif, kualitatif, dan sebagainya adalah sejumlah metode yang sangat umum penggunaannya baik dalam ilmu alam maupun ilmu sosial, termasuk ilmu humaniora. Metode kualitatif paling banyak dipergunakan dalam penelitian sastra karena sifat dari masalah yang akan diteliti lebih banyak untuk mengungkapkan dan memahami sesuatu di balik fenomena yang belum diketahui. Hal-hal ini
Hal ini lebih disebabkan bahasa yang dipakai dalam karya sastra bukan bahasa sehari-hari, namun bahasa tingkat kedua. Merumuskan landasan teori. Teori adalah seperangkat konstruktur konsep yang saling berhubungan, rumusan-rumusan dan preposisi yang menyajikan suatu pandangan dan sistematis suatu fenomena dengan mempresifikasikan hubungan-hubungan antar variabel dengan tujuan untuk menjelaskan dan memperbaiki gejala. Kerlinger dalam Prodopo 2001 halaman 2 menjelaskan bahwa fungsi utama dari sebuah teori adalah sebagai alat untuk memecahkan masalah dan sekaligus menemukan kemungkinan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapi. Untuk itulah kemampuan peneliti memilih teori dan sesuai dengan masalah yang dihadapi merupakan tantangan tersendiri. Peneliti harus secara cermat dan teliti sehingga teori yang dipilih dapat menghasilkan solusi dari masalah yang ada. Dalam konteks ini, peneliti diisyaratkan untuk mempunyai dua kemampuan dan pemahaman yang dalam, yaitu kemampuan memahami teks sastra sebagai objek penelitian dan teori yang akan dijadikan sebagai alat memecahkan masalah. Dua kemampuan ini harus berjalan seiring dan berjalan dalam proses bersama. Terima kasih, itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.